Halo minasang, jadi kita di sini akan membahas beberapa bongke lagi, yaitu yang pertama di sini ada sodes, katanya sebaiknya, atau yosa sodes sepertinya sebaiknya. Jadi yosa sodes ini adalah bentuk perubahan dari sasodes minasang, terus diubah menjadi bentuk bunpo seperti menjadi yosa sodes. Untuk contohnya adalah untuk contoh kalimatnya di sini. Hayaku neta hoga ii soudes. Katanya sebaiknya tidur dengan cepat. Atau hayaku neta hoga yosa soudes. Sepertinya sebaiknya tidur dengan cepat. Jadi di sini bentuk ii soudes atau yosa soudes itu bisa digabung dengan hoga minasang. Jadi ini adalah bentuk dari untuk menguatkan pilihan atau memfokuskan pembahasan. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada bentuk nitai yang artinya seperti menyerupai, memakai bentuk kata kaja futsuke atau kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda minasang. Ini adalah bentuk pola kalimat ngawang-ngawang atau masih menjadi angan-angan. Contohnya, Yamada sanwa benkyou shuru mitai desu. Saudara Yamada sepertinya akan belajar. Jadi ini tuh masih belum tentu minasang apakah saudara Yamada ini nanti akan belajar atau tidak. Jadi bentuknya itu ngawang-ngawang. Contoh yang kedua, Kyou wa ishogashi mitai desu. Hari ini sepertinya sibuk. Lalu di sini ada kabangga benri mitai desu. Tasnya sepertinya praktis. Atau yang contoh yang terakhir ada kumori mitai desu. Sepertinya mendung. Nah, jadi ini tuh merupakan bentuk bunpo seperti atau menyerupai ya minasang. Dan ternyata minasang di sini ada contoh terakhir yaitu untuk kata benda karewa joshei rashi desu. Dia laki-laki layaknya perempuan. Nah, jadi bentuk pola kalimat ini minasang juga bisa digunakan untuk ciri khas atau sifat dari seseorang. Jadi persamaan sifat seseorang yang satu dengan yang lainnya ya minasang. Lalu lawan kata dari rashi di sini ada poi atau supoi yang artinya agak-agak ke atau seperti, yang merujuk pada negatif yang artinya kayaknya juga seperti itu, bentuk ngawang-ngawang. Lalu untuk perubahannya mas dihilangkan tambahkan poi, i dihilangkan tambahkan poi, na dihilangkan, lalu kata benda tambahkan poi. Contoh, harepoi desu, agak-agak kecerahan. Ashiga aopoi desu, kakinya agak-agak kebiruan. Atau kirepoi desu, agak-agak bersih. Yang terakhir, kumoripoi desu, agak-agak mendung. Jadi ini tuh hanya seperti bentuk ngawang-ngawang yang negatif ya minasang. Jadi bukan bentuk yang positifnya. Lalu selanjutnya di sini ada bentuk niteimas yang artinya mirip, serupa atau menyerupai. Nah, di sini itu adalah partikel ya minasang. Kenapa memakai partikel ini? Karena akan merujuk ke sebuah tujuan. Jadi contohnya mirip dengan ibu. Jadi tujuannya itu adalah untuk dimiripkan dengan ibu ya. Berasal dari kata nimas yang artinya mirip. Arti pola ini itu sebenarnya minasang menyerupai ya, bukan mirip atau serupa. Jadi menyerupai. Jika kalimat ini terdapat, jika ada kalimat contohnya di bawah kalimat itu ada terdapat mirip dengan, maka dengannya ini menggunakan partikel to ya minasang, seperti itu. Nah, untuk ini di
Pola kalimat ini diartikan pada ya. Untuk contohnya, Imoto wa chichi ni itteimasu. Adik perempuan menyerupai pada ayah. Jadi adik perempuan ini tuh entah sifatnya atau mukanya itu menyerupai pada ayah. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada bentuk yodes yang artinya seperti atau sesuai. Ini ada sebuah bentuk praduga atau dugaan. Untuk kata kerjanya menggunakan futsuke, kata sifat i, kata sifat na, dan kata bendanya menggunakan no. Contoh, Teresa-san wa neteiru you desu. Saudara Teresa sepertinya sedang tidur. Jadi ini tuh juga dugaan ya minasang, seperti itu. Lalu selanjutnya ada kono yashai wa takai you desu. Sayuran ini sepertinya mahal. Lalu kono kodomo wa jouzu na you desu. Anak ini sepertinya pandai. Atau haha wa kekkon no you desu. Ibu sepertinya menikah. Seperti itu. Lalu di sini juga selanjutnya adalah bentuk hazu desu atau dalam kurung da, yang artinya seharusnya. Dia juga bentuk mirip dengan yodes ya minasang. Jadi ini persamaan dari yodes. Menggunakan bentuk kata kerja futsuke, lalu kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda menggunakan no. Contoh, Teresa-san wa mada nete inai hazu desu. Saudara Teresa seharusnya belum tidur. Nah, kalau di sini adalah sepertinya sedang tidur, di sini contohnya seharusnya belum tidur, tapi artinya sama ya minasang. Seperti praduga atau seharusnya yang terjadi. Nah, contoh yang kedua, di sini ada kono yasai wa yasui hazu desu. Sayuran ini seharusnya murah. Atau kono kodomo wa jouzu na hazu desu. Anak ini seharusnya pandai. Atau haha wa kekkon no hazu desu. Ibu seharusnya menikah. Nah, bentuk kalimat ini juga yang artinya 100 ya, seharusnya ya minasang, seperti tadi. Nah, ini adalah bentuk pola kalimat yang memang seharusnya terjadi sesuai ekspektasi si pembicara itu ya minasang. Jadi bukan hanya ngawang-ngawang, tapi harusnya terjadi ya minasang. Seperti itu. Lalu untuk bentuk positif, untuk bentuk negatif di sini ada menggunakan kata kerja nai, lalu tambahkan hazu desu yang artinya seharusnya tidak. Contoh, wakaranai hazu desu. Seharusnya tidak mengerti. Kita juga di sini menggunakan hazu ga arimasen yang artinya tidak seharusnya atau tidak mungkin. Shiro wa hazu ga arimasen. Seharusnya tidak tahu. Seperti itu. Lalu bungkai yang selanjutnya di sini ada macam-macam bentuk bungkai tokoro yang artinya keadaan, bagian atau sisi atau pandangan. Untuk yang pertama yaitu tokoro disandingkan dengan bentuk kata kerja jiso yang artinya baru mau akan. Jadi kita itu baru mau akan mengerjakan suatu hal yang minasang, seperti itu. Contohnya biru o nomu tokoro desu. Baru mau akan minum bir. Jadi ini tuh baru mau akan terjadi ya minasang, seperti itu. Atau kata kerja bentuk teiru, tokoro, kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda menggunakan no yang artinya benar-benar sedang. Contohnya Yunyu o nondeiru tokoro desu. Benar-benar sedang minum susu. Jadi kalau misalkan ini baru saja minum susu, jadi ini sedang yang masih sedang kita lakukan ya minasang. Jadi sedang minum susu. Nah, bentuk ini juga sama dengan bentuk cu ya minasang, yang artinya juga sedang, sama selama dalam. Nah, untuk bentuk cu-nya di sini menggunakan kata benda, lalu cu yang artinya sedang, selama atau dalam, yang itu sama seperti tadi yaitu bentuk teiru tokoro. Contohnya kumori cu desu.
sedang mendung, yaitu sama sedang dilakukan atau sedang terjadi. Lalu yang bentuk tokoro terakhir yaitu menggunakan bentuk kata kerja ta yang artinya baru saja dalam keadaan langsung, keadaan yang baru selesai dan baru banget selesai ya minasan. Contoh, gyunyu o nonda tokoro desu, baru saja minum susu, seperti itu. Lalu di sini ada bentuk bunpo bakari. Yang pertama menggunakan jisho bakari yang artinya tinggal dan nyanyi saja. Contohnya, kuda mono o kau bakari desu, tinggal membeli buah saja, seperti itu. Atau menggunakan bentuk te bakari atau kata sifat i, kata sifat na, kata benda lalu ditambahkan bakari yang artinya melulu atau terus menerus. Contoh, kuda mono o kata bakari desu, terus menerus membeli buah. Jadi diartikan di sini itu kita melakukannya itu bukan hanya sekali atau 2 kali ya minasan. Jadi kita melakukannya yaitu secara terus menerus atau berkelanjutan. Atau menggunakan bentuk kata kajata bakari yang artinya baru saja punya jeda waktu setelahnya. Jadi kalau ta tokoro di sini itu yaitu langsung, tapi kalau ta bakari itu punya jeda waktu ya minasan. Contoh di sini ada koda mono o tabeta bakari desu, baru saja makan buah. Jadi jangka waktunya itu misalkan seperti 30 menit setelahnya minasan. Jadi tidak langsung seperti itu. Lalu selanjutnya lagi yaitu di sini ada bentuk bunpo noni yang artinya padahal, ada nani tetapi. Dan di sini ada bentuk futsuke, kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda ya minasan. Contoh, hareteiru noni gakkou ni ikimasen, padahal sedang cerah tetapi tidak pergi ke sekolah. Jadi ini itu seperti merujuk pada sebab akibat ya minasan sepertinya. Jadi padahal sedang cerah tapi akibatnya kita itu tidak pergi ke sekolah ya, seperti itu. Atau amai noni oishiku nai desu, padahal manis tetapi tidak enak. Atau genkin na noni kaiki ni ikimasen, padahal sehat tetapi tidak datang ke rapat. Atau yang terakhir, kumori na noni ame ga furimasen, padahal mendung tetapi tidak turun hujan. Seperti itu. Lalu di sini ada bentuk noni juga, tapi ini adalah bentuk untuk, yaitu noni atau kata benda nih. Jadi kalau kata kerja itu menggunakan tambahan no, tapi kalau kata benda itu langsung ke nih ya minasan. Kita sudah pernah mempelajari minasan ya, seperti masnya itu dihilangkan, jadi seperti kaimono ni ikimasu, itu artinya pergi untuk berbelanja. Jadi itu sama saja seperti bentuk ini ya. Lalu contohnya di sini ada tuh kaimono ni ikimasu yang artinya pergi untuk berbelanja. Dan di sini diartikan untuk yang minasan. Atau untuk bentuk bunpo dari runo itu kabe noni di sini motsu noni benkyo benri desu, praktis untuk dibawa. Jadi ini adalah bentuk kata kerja lalu ditambahkan noni ya, seperti itu minasan. Lalu di sini ada bentuk macam-macam tapi yang itu yang pertama ada demo atau ka, lalu kita juga bisa menggunakan kedo atau kere domo. Contoh, Taresa sanwa renshu shimasu taga makemasta. Saudara Taresa telah latihan tetapi kalah. Nah, ini menggunakan bentuk ga atau juga bisa menggunakan bentuk kedo atau kere domo. Tapi di sini artinya sama ya minasan. Saudara Taresa telah latihan tapi kalah. Jadi inilah adalah bentuk seperti akibatnya ya. Jadi padahal kita tuh sudah latihan tapi tetap kalah, seperti itu. Lalu selanjutnya ini adalah bentuk bunkei kemungkinan. Yang pertama yaitu bentuk kamoshiramasen
Yang pertama bentuk futsuke, kata sifat i, kata sifat na-nya dihilangkan, kata benda. Bentuk ini juga sama dengan bentuk desho ya minasang, yaitu kemungkinan atau memungkinkan, seperti itu. Lalu kita juga di depan kamoshiremasen ini bisa ditambahkan tabung ya minasang, yang artinya juga sama mungkin, jadi kemungkinan mungkin, seperti itu. Nah, kalimat ini juga digunakan untuk perkiraan terhadap hal yang mungkin dapat terjadi ya minasang, seperti itu. Nihongo o benkyou shuru kamoshiremasen, kemungkinan belajar bahasa Jepang. Atau kono ryori wa karai kamoshiremasen, masakan ini kemungkinan pedas. Atau kono hito wa hetta kamoshiremasen, orang ini kemungkinan tidak pandai. Atau kono futari wa kekkon kamoshiremasen, pasangan ini kemungkinan menikah. Jadi ini adalah suatu perkiraan terhadap hal yang mungkin sepertinya akan dapat terjadi ya minasang, seperti itu. Lalu di sini kita akan mempelajari tentang munkei gashimas, yang artinya da atau ber. Jadi di sini bisa menggunakan kata sifat i, kata sifat na, atau kata benda no. Contoh kono ryori wa ini oi gashimas, masakan ini berbau enak. Jadi ni oi ini adalah artinya bau minasang. Jadi kalau disandingkan dengan gashimas maka ditambahkan ber, jadi berbau, seperti itu. Nah, bentuk ini itu digunakan untuk rasa atau bau atau warna, suara atau bunyi atau semacamnya ya minasang. Jadi seperti itu, seperti berwarna biru, berbau asin, bersuara keras, berbunyi keras, seperti itu ya minasang. Dan di sini ada ga hoshi desu, yaitu bentuk ingin untuk kata benda yang artinya watashi wa kuruma ga hoshi desu, saya ingin mobil. Di sini bentuk keinginan dan kuruma adalah bentuk kata benda ya, seperti itu. Kita juga bisa menggunakan kabe o hoshi ga arimasu, saya rasa. Jadi di sini menggunakan kata benda lalu ditambahkan hoshi ga arimasu ya minasang. Nah, keinginan ini itu dari pihak ketiga, dia atau orang itu, lalu disandingkan dengan kata benda. Imoto wa kuruma o hoshi ga arimasu, adik perempuan saya rasa ingin mobil. Jadi pihak ketiganya itu adalah adik ya. Jadi saya menyebutkan kalau adik itu punya rasa keinginan. Jadi pihak pertamanya saya lah, lalu pihak ketiganya adalah adik. Lalu di sini adalah bentuk ingin. Kalau di sini bentuk ingin kata benda, di sini bentuk ingin untuk kata kerja ya minasang. Bisa menggunakan partikel o atau ga, masih dihilangkan lalu ditambahkan tai. Imoto wa kuruma o kaitai desu, adik ingin membeli mobil atau saya ingin membeli mobil, seperti itu. Lalu di sini ada bentuk saya rasa juga untuk menggunakan kata kerja, dan ini adalah keinginan dari pihak ketiga. Kita bisa menggunakan kata benda atau kata sifat i, kata sifat na. Kata sifat i dan kata sifat na-nya itu dihilangkan ya minasang, ditambahkan garimas. Contoh, imoto wa kuruma o kaita garimas, saya rasa adik perempuan ingin membeli mobil, seperti itu. Lalu yang terakhir sebagai penutup, sini adalah sebagai gantinya atau menggunakan kawarini, kata kerja futsuke, kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda menggunakan no. Contoh, kohi no kawarini gyunyu o nomimasu, minum susu sebagai ganti kopi. Jadi ini itu kita itu tidak melakukan melakukan tindakan A tapi diganti dengan tindakan B ya minasang, seperti itu. Lalu di sini ada Ryoko ni ikanai kawari eiga no o mimas, tidak pergi jalan-jalan sebagai gantinya menonton film. Jadi seperti itu ya minasang. Nah minasang, sebelum kita akan mengakhiri materi kali ini, kita ada sedikit tambahan, yaitu di sini ada perbedaan jin, hito, dan kata. Nah, hito dan kata ini jika disandingkan dengan pelaku, maka
maka menggunakan partikel tambahan no ya minasang. Tapi jin itu tidak, jadi langsung ke ininya. Kenapa jin itu tidak menggunakan partikel no? Karena jin itu tidak disandingkan dengan pelaku ya minasang. Jadi jin itu seperti disandingkan dengan brain atau menggunakan seperti orang Indonesia. Jadi Indonesia jin, jadi itu tuh tadi ada pelaku yang emang pasti seperti contohnya dia atau orang laki-laki atau siapa ya minasang seperti itu. Maka dari itu jin tidak menggunakan partikel tambahan apapun, sedangkan hito dan kata menggunakan partikel no seperti itu. Nah di sini ada pembahasan deskara. Nah deskara itu minasang kalau berada di akhir kalimat maka diartikannya oleh karena, tapi jika ada di tengah-tengah kalimat diartikannya oleh karena itu. Lalu untuk terjemahan jajaran awal di sini, jika ada to disandingkan dengan to lagi yang artinya dan ya disandingkan dengan ya atau tari disandingkan dengan tari, shi disandingkan dengan shi, toka disandingkan dengan toka, maka diartikannya itu minasang dari bentuk to ya atau tari, shi atau toka itu dari bentuk pertamanya dulu. Jadi dari sini lalu ke to selanjutnya, habis itu ke sesuatu yang seperti kata bendanya atau selanjutnya ya minasang kalimat yang selanjutnya seperti itu. Bukan dari belakang sini ya minasang, tapi dari sini ke sini lalu ke sini seperti itu. Ya sudah, sekian saja pembahasan buku kali ini. Kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya minasang. Terima kasih. Selanjutnya yaitu di sini lanjutan dari mitai tadi. Kalau misalkan ini ada mitaina yang artinya yang untuk kata benda dan mita ini yang artinya dengan untuk kata kerja. Nah bentuk ini juga sama minasang, kita udah beberapa pelajari yaitu sona dan soni, maka ini juga sama mitaina dan mita ini. Lalu terakhir yaitu nanti ada yona dan yoni. Untuk contohnya imoto wa haha mita ini hito desu, adik perempuan orang yang menyerupai ibu. Jadi ini tuh sama saja seperti untuk bentuk kemiripan atau bentuk persamaan dari kata sifat atau sifat kita ya minasang, seperti itu. Contoh selanjutnya yaitu ada kyowa kinau mita ini benkyou shimasu. Hari ini belajar dengan seperti kemarin. Jadi melakukan belajarnya itu materinya itu sama, jadi kayak kemarin minasang, jadi mirip seperti itu. Lalu selanjutnya ada rashides yang artinya seperti, layaknya, yang merupakan kata pernina atau dugaan yang merujuk pada hal yang positif. Dan juga ini adalah bentuk ngawang-ngawang, tapi biasanya itu tidak ada pelaku atau orangnya ya minasang, seperti itu. Menggunakan bentuk kata kaja futsuke, kata sifat i, kata sifat nan hanya dihilangkan, dan kata benda yang artinya juga layaknya ya minasang. Contoh, kyou wa benkyou sanairashi, kyou wa benkyou sanairashi desu, hari ini sepertinya tidak belajar. Atau kono kanji wa mujukashi rashi desu, kanji ini sepertinya sulit. Lalu yang terakhir, kono shigoto wa taihen rashi desu, pekerjaan ini sepertinya berat. Jadi ini tuh bentuk dugaan atau ngawang-ngawang yang biasanya tidak ada pelakunya di dalam kalimat tersebut ya minasang.